Pada saat itu Partiliani juga mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 80.000 dolar Singapura. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang kasus yang tidak seimbang. Ini melibatkan seperti Daud and Goliath gitu ya. Kasus ini terjadi di Singapura, melibatkan warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai asisten rumah tangga. Dia di pengadilan melawan salah satu miliuner, bahkan dia ini adalah bos dari Bandara Changi Singapura. Orang ini bernama Liew Mon Leong. Kita mulai dulu dari siapa sih Partiliani ini ya. Jadi Partiliani pada saat itu adalah seorang wanita yang berusia 45 tahun. Dia berasal dari Nganjuk, Jawa Timur di Indonesia ya. Dia bekerja di keluarga Liew Mon Leong ini sejak tahun 2007. Jadi udah lama banget. Selama di Singapura per bulannya si Parti ini menerima gaji sekitar 6,5 juta rupiah. Pada saat itu pekerjaan dia fine-fine aja ya, itu terbukti dari dia lamanya bekerja gitu kan. Nggak ada masalah pada awalnya sebenarnya. Majikannya ini yang bernama Liew Mon Leong ini mempunyai seorang putra yang bernama Carl Liew. Pada saat itu kejadian atau awal dari kasus ini ya, itu bermula pada tahun 2016. Saat itu putra dari Liew Mon Leong ini yang bernama Carl itu mempunyai kantor baru. Dia membuat satu kantor baru untuk dirinya. Nah, si Parti ini disuruh untuk bebersih di kantornya putranya dari Liew Mon Leong. Sedangkan hal itu adalah melanggar dari kontrak kerja yang seharusnya si Parti ini bekerja untuk bosnya Liew Mon Leong kan. Dia tidak bekerja untuk orang lain lagi. Jadi meskipun putranya, tapi itu sudah orang lain lagi gitu kalau dari aturan kerja gitu ya, kontrak kerja itu. Si Parti ini disuruh bebersih, disuruh ngerawat kantor dari Carl Liew itu. Hingga itu adalah hal yang melanggar kontrak kerja di Singapura. Pada saat itu si Parti ini hanya mengeluh saja, sebenarnya dia hanya mengeluh gitu. Rupanya mungkin ya keluhan dari si Partiliani ini didengarkan oleh majikannya itu sebagai satu ancaman. Mungkin, ini pendapat gue guys. Jadi ini pendapat gue, si Partiliani ini wah serem juga nih kalau si Parti sampai melaporkan hal ini ke Dubes Indonesia mungkin gitu ya, tentang kasus si bosnya ini melanggar kontrak gitu. Dia dipecat karena telah dituduh mencuri. Padahal dia tidak mencuri gitu, menurut Parti dia tidak mencuri. Tiba-tiba dia dipecat. Saat itu Parti ini sempat marah, sempat jengkel karena tuduhan itu benar-benar mengada-ada. Hingga si Parti ini bilang ke bosnya ini, "Saya tahu kenapa kamu memecat saya. Pasti karena gara-gara gua nggak mau ngebersihin toilet dari kantor anak lo kan." Nah, si Parti pada saat itu ngomong gitu. Si bos ini mungkin pada saat itu semakin khawatir ya dengan ancaman dari si Parti ini. Hingga kemudian Partiliani pun pulang ke Indonesia. Nah, birokrasinya itu ya, atau susunan kepulangan seorang PRT ke Indonesia itu biasanya barang-barang itu masih berada di Singapura dan akan dikirimkan oleh si majikan ini ke kampung halaman dari si pembantu rumah tangga itu gitu. Jadi si Partiliani pulang ke Nganjuk dengan tidak membawa apa-apa atau hanya membawa sebagian saja dari barang-barangnya. Barang-barang yang lain masih di majikannya. Selama berada di Nganjuk, di kampung halamannya Parti ini ya, dia itu tidak menyadari apa yang terjadi di Singapura. Ternyata di Singapura ini bosnya itu telah melaporkan dia ke kepolisian Singapura, ke pengadilan Singapura.
dengan tuduhan bahwa si Parti ini telah mencuri di rumahnya. Hingga waktu berlalu, hingga 5 minggu kemudian si Parti ini kembali lagi ke Singapura dengan maksud untuk mencari kerja. Jadi dia cari kerja di tempat yang lain lagi kan. Dia berada di penampungan dulu, penampungan TKI sementara gitu. Pada saat begitu sampai di Singapura, Parti ini langsung ditangkap oleh kepolisian Singapura. Dia langsung didakwa dengan pasal-pasal pencurian. Langsung dia pun disidangkan. Hingga di sidang Singapura ini, Partiliani pun diputuskan bersalah. Ini terjadi pada bulan Maret tahun 2019. Hingga dia dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan penjara. Partiliani mendengar keputusan itu dia tidak terima jelas. Karena dia mengaku dan memang dia tidak mencuri gitu ya. Dia langsung mengajukan banding. Cuman apa daya ya, seorang rakyat biasa, rakyat kecil gitu kan nggak punya modal buat biaya banding pengadilan. Hingga kasus ini sempat memicu beberapa gelombang protes dari masyarakat Singapura tentang hal ini gitu loh. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah bentuk penindasan terhadap rakyat kecil. Sampai ada salah satu, kalau di kita ini mungkin LSM ya, yang bernama Home. Jadi dia ini akhirnya memberikan bantuan hukum kepada si Partiliani untuk mengadakan sidang naik banding gitu. Sidang naik banding ini kemudian dilaksanakan ya. Pada saat itu hakim memperlihatkan bukti-bukti dan memeriksa lagi segala bukti yang ada gitu. Cuman ternyata memang banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Di antara barang-barang yang diakui oleh majikannya telah dicuri oleh si Parti ini, diantaranya adalah tas Prada yang nilainya mahal banget ya. Kemudian ada lagi jam tangan. Kemudian ada lagi baju-baju wanita. Kemudian ada lagi DVD player. Kemudian ada lagi pisau pink yang katanya dibeli dari Inggris. Cuman kejanggalannya adalah barang-barang tersebut hampir semuanya itu, atau semuanya ya, itu adalah barang-barang yang sudah tidak layak pakai. Atau barang-barang yang sudah rusak. Seperti jam, itu beberapa tombolnya itu sudah copot. Seperti DVD player, ternyata itu adalah DVD player yang sudah dibuang oleh majikannya. Kemudian ada lagi seperti tas itu juga udah tidak sempurna lagi. Kemudian tentang pisau tadi, itu kan diakui dibeli oleh si Carl ini, anaknya majikan itu, dari Inggris. Seperti itu. Jadi kalau secara logika, seorang pencuri itu mencuri barang-barang yang berharga dong, gitu kan. Barang-barang yang masih bagus. Ini kenapa barang-barang rongsokan semua yang dicuri? Itu adalah salah satu hal yang memicu hakim untuk mencurigai ada yang tidak beres di kasus Parti ini. Yang paling lucu dari kasus ini adalah tentang barang bukti yang berupa baju wanita tadi gitu loh. Seperti kita tahu bahwa si Carl ini adalah seorang cowok gitu kan. Kenapa si Carl ini bisa punya baju-baju cewek gitu loh, gak masuk akal. Si Carl ini mengaku bahwa itu memang bajunya. Dia itu suka melakukan kegiatan cross gender gitu, atau memadukan hal-hal laki-laki dengan hal perempuan gitu. Jadi dia suka makein baju-baju perempuan itu ke diri dia. Menurut hakim, hal ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Hingga akhirnya pada bulan September tahun 2020 ini, pengadilan Singapura memutuskan bahwa Partiliani menang di kasus melawan Liew Mon Leong. Partiliani dibebaskan dari 4 dakwaan yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Sedangkan bosnya ini didakwa atau dikecam ya, telah melakukan tindakan yang di luar dari kontrak kerja. Itu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dari Indonesia dan dari Singapura. Mereka mengecam bosnya dari Partiliani ini. Sedangkan untuk putra dari bosnya ini yang bernama Carl, dia dituduh telah memalsukan kesaksian di pengadilan.
Pada saat itu Partiliani juga mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 80.000 dolar Singapura atau kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar rupiah untuk mengganti kerugian dia tidak dapat bekerja lagi sejak tahun 2016 atau sejak dia difitnah, dituntut ke pengadilan oleh bosnya itu. Hingga kemudian kasus dari Partiliani ini memunculkan gelombang protes di masyarakat Singapura. Sampai lembaga bantuan hukum tadi yang bernama HOME, dia menggalang dana untuk Partiliani dari masyarakat Singapura. Hasil dari donasi itu mereka berhasil mengumpulkan sebanyak 300 juta rupiah. Dan mantan bos dari Partiliani yang bernama Liew Mon Leong akhirnya merasa malu, dan karena desakan dari masyarakat Singapura ini, dia memutuskan mengundurkan diri dari jabatan-jabatan dari perusahaan-perusahaannya. Sampai dia mengundurkan diri dari jabatan bos bandara Singapura. Memang selama proses pengadilan ini ya, rame-ramenya tuntutan segala macam, itu keluarga yang dinganjuk, keluarganya si Parti ini tidak mengetahui sama sekali atas hal yang terjadi kepada Parti ini. Saya sembunyikan masalah ini dengan keluarga saya, dengan ibu saya, kakak, dan abang. Karena saya tidak mau, ibu saya sudah tua sekali, tidak mau jatuh sakit karena saya mendengar masalah saya di Singapura ini. Parti ini sebenarnya di kampung halamannya terkenal sebagai seorang yang baik ya, berjiwa sosial. Dia menyerahkan atau meminjamkan gitu ya rumah yang ada di Nganjuk ini sebagai tempat posyandu, sebagai tempat kegiatan sosial-sosial lainnya, dan dia tidak memungut biaya sedikit pun. Dia pada saat pulang kampung juga suka membagi-bagikan uang gitu ya, uang saku buat keluarganya, bahkan buat tetangganya gitu loh. Dia bagi-bagikan. Padahal menurut gua dengan pengorbanan dia meninggalkan keluarganya ke Singapura, ke luar negeri, dan dengan gaji yang menurut gua maaf ya tidak besar gitu ya, 6,5 juta dolar per bulan, dengan mengorbankan meninggalkan keluarga itu berat loh ya. Dia masih bisa membagi-bagikan uang itu loh. Yang gua salut itu ke tetangga juga dibagi, itu hebat gitu. Dari kasus ini Partiliani ini berpesan bahwa dia sengaja melakukan banding dan melakukan tuntutan kerugian kepada bosnya itu semata-mata sebenarnya dia lakukan agar dapat menjadi efek jerah kepada orang lain ya yang mempekerjakan TKI dari Indonesia ini agar tidak melakukan hal yang dialami oleh dirinya. Mungkin segitu dulu ya cerita untuk hari ini, semoga bisa mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.